pandangan Alkitab tentang homoseksual dan LGBTQA+. Wah ya, bingung ya nanti ya, apa sih bedanya ini sebetulnya dalam satu gabungan ini kita mau menceritakan tentang apa sih? Bahwa dunia ini semakin gelap, semakin mendekati akhirnya. Karena sebetulnya homoseksual itu di dalam Alkitab itu udah dicatat. Ya, dari zaman dulu pada saat di Sodom dan Gomora, itu kota yang terkenal, homoseksual adalah mereka saling menyukai sesama jenis. Ya, laki-laki dengan laki-laki. Kalau di Alkitab rata-rata mencatat laki-laki dengan laki. Tetapi dunia itu semakin berkembang, semakin jahat, semakin jahat. Sehingga bukan hanya timbul yang namanya homoseksual, sekarang keluar yang namanya istilahnya sangat kompleks. LGBTQA+. Kalau saya nggak tahu, kalau nanti berapa tahun lagi apakah ini akan bertambah lagi, nggak tahu. Dan ini adalah menjadi satu puncaknya. Kenapa? Kalau dulu mungkin apa? Ya mereka melakukan perbuatan-perbuatan ini sesuatu yang bukan legal. Ya, mereka tahu ini berdosa, tapi mereka bukan legal. Tapi kalau sekarang perkawinan sesama jenis sudah masuk bukan hanya di dunia masyarakat. Bahkan ada beberapa gereja di luar negeri mulai mensahkan orang boleh kawin sesama jenis. Ya, dari awal sampai sekarang sudah betapa turunnya drastisnya kejahatan manusia itu semakin dalam. Ya, kita akan melihat. Kalau Lawson nanti kasih tanda halaman yang mana ini artinya sesuatu yang bukan untuk diikutin, ya. Tapi kalau nanti ada halamannya warnanya yang lain, itu berarti sesuatu yang kita perlu lihat. Oke, apa itu kepanjangan LGBTQA+? Singkatannya adalah lesbian, gay, homoseksual, biseksual, transgender, queer, asexual, ally, and questioning. Plusnya itu nanti bersifat tanpa batas. Di luar yang LGBTQA ini apapun akan dimasukin di plus. Ya, jadi kalau lesbian ini kita akan lihat di sini ya. Lesbian ini adalah wanita yang tertarik secara emosional, romantis, dan seksual kepada wanita lain. Jadi perempuan suka kepada perempuan. Sedangkan kalau yang namanya gay, homoseksual itu adalah dia tidak ngomong gendernya. Yang kita suka kenal homoseksual itu sebetulnya lesbian di dalam kategori homoseksual. Homo itu ada sejenis. Kalau heteroseksual artinya menyukai lawan jenis. Tapi kalau homo sama jenisnya. Tapi kalau dia wanita ada keluar sebutan tertentu itu lesbian. Ya, nah homoseksual untuk membedakan dia laki perempuan biasanya kita kenal namanya gay. Yang kita panggil gay. Gay itu udah laki menyukai laki. Kalau lesbian perempuan. Nah kalau biseksual lain lagi. Dia bisa suka perempuan, dia juga bisa laki. Ya, jadi ini yang tadi nih L, G, B. Nah, ini adalah mengenai cara seseorang menaksir, suka. Nah, sisanya ini apa? Sisanya ini adalah orang-orang yang identitas seksualnya itu gamang. Yaitu apa? Transgender. Apa tuh transgender, Master? Seseorang yang identitas seksualnya tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Nah kalau kita kenal sekarang itu banci, bencong ya. Ini nih, ya bahasa aslinya transgender. Tapi kalau zaman dulu kita, zamannya mau ngambil, zaman itu ya, lihat bencong ya di Taman Lawang. Nah ini nih bencong ya. Kemudian queer, apa itu queer? Ini queer adalah yang identitas seksualnya nggak masuk laki, nggak masuk perempuan. Di kita mungkin bingung, tapi kalau di luar negeri, di Amerika ini banyak sekali orang mengakui queer. Ya, queer itu artinya saya nggak tahu identitasnya, saya laki atau perempuan nggak tahu ya. Nah kemudian questioning, namanya juga questioning ya. Apa artinya? Seseorang yang masih belum dapat mengidentifikasikan seksualitasnya apa. Dia juga nggak bisa menentukan saya suka cewek atau cowok, karena kadang dia suka cewek, kadang dia suka cowok, kadang dia nggak suka. Nah ini di sini kita sulit mengerti. Cuma saya kalau saya kenalin aja istilahnya. Kalau di luar ini mereka sampai membuat ini karena cukup banyak orang yang di dalam questioning. Nah kalau Ellie ini adalah orang normal, tapi dia setuju. Dia setuju terhadap LGBT, itu dia setuju. Jadi dia biasanya yang membantu belain. Nah ini kaum Ellie-nya. Ya, kalau plus ini yang tadi lah. Ada yang dikenal nanti macam-macam ya.
bukannya queer aja, gender fluid. Yang tadi bingung, hari ini saya rasa cewek, besok saya rasa cowok. Nah, kelainan-kelainan ini banyak terjadi terutama di luar negeri. Karena itu banyak orang, apakah ini masih dalam research, apakah ini termasuk orang yang split personality, sehingga pada suatu saat dia merasa dia laki-laki, di saat lain waktu dia split personality-nya dia menjadi seperti perempuan. Ini belum, ya. Nah, membahas ini agak sulit adik-adik. Kenapa? Di dalam aliran membahas ini, yang membahas ini banyak kan ilmuwan-ilmuwan yang di luar. Dan di luar negeri itu, bahkan negara yang pertama di Kanada itu seorang pendeta mengaku dirinya homo. Sehingga ilmuwan-ilmuwan di luar itu kita sulit pegang teorinya. Karena apa? Landasannya dia bukan orang-orang yang percaya Tuhan. Jadi suka membuat pendekatan yang membela dirinya. Karena jangan-jangan ilmuwan itu juga homo. Gitu ya. Oke, kita next lihat. Ini istilah-istilah ya, supaya adik-adik udah pernah tahu. Cisgender. Kalau cisgender yang kita normal, artinya seorang yang identitas gendernya selaras dengan gender yang ditetapkan lahir. Jadi pada saat lahir saya perempuan, ya saya tahu saya perempuan. Ya. Kemudian ekspresi gender. Apa yang saya ekspresikan? Kalau saya udah gender bener, saya perempuan, saya pakai rok, rambut saya panjang. Ada orang pernah lihat gak? Dia perempuan tapi di kantor, langsung suka bingung deh, belakangnya apa langsung susu ya gini. Tebak, dia laki atau perempuan? Kalau langsung suka cariin, sorry ya, langsung suka cariin tali BH. Karena kayaknya laki, rambutnya cepat, sepatunya om, ban pinggangnya laki, pakai baju kemeja laki. Suka nggak lihat begitu? Kita tebak nih, waduh ya, laki banget ya. Tapi saya nggak salah enggak. Nah ini orangnya gini nih, ekspresi gendernya berbeda. Dia itu perempuan, tapi dia mengekspresikan gendernya sebagai lelaki. Ya, ini ekspresi gender. Potongan rambut, moda pakaian, peralatan yang dipakai, cara duduk juga nggak pernah ngelipat kaki. Oh, kalau duduk begitu ya. Transgender yang tadi yang bencong. Istilah umum untuk seseorang yang identitas gendernya tidak sesuai dengan gender yang ditetapkan saat lahir. Ya. Jadi kalau kita lihat orang kan itu ya, diciptakan sebagai laki, tapi dia mau jadi perempuan. Diciptakan jadi perempuan, tapi dia maunya jadi laki. Kalau orang itu sudah akhirnya mengambil keputusan, udahlah saya nggak mau jadi laki, atau kebalik saya mau jadi perempuan dan dia melakukan operasi, yang tadinya rata dadanya jadi ada gunungnya. Kalau orang yang sudah melakukan operasi, itu dipanggilnya transseksual. Jadi mau laki udah jadi perempuan atau perempuan jadi laki disebutnya transseksual. Ya, jadi kalian familiar nih dengan istilah-istilah ini. Nah, apa itu gender dysphoria? Gender dysphoria adalah kondisi seorang yang bingung, aku ini laki atau perempuan. Ya, ini bisa banyak hal. Salah satu contoh kemarin kita baru nonton film Conclave. Conclave itu seseorang, salah satu kardinalnya, dia lahir sebagai laki normal sampai besar. Pada saat satu besar udah dewasa, dia operasi usus buntu, dia baru tahu, dokter bilang, kamu punya rahim dan punya indung telur. Jadi apa? Dia sempat masuk ke dalam kondisi ini, seorang yang kebingungan atas gendernya, saya perempuan jadi laki ya, karena saya udah laki semua, hidupnya udah laki, pada saat udah dewasa dioperasi, baru tahu saya punya indung telur, saya punya rahim. Biasanya orang akan masuk ke dalam fase namanya gender dysphoria, kebingungan. Habis itu baru dia decide, saya itu apa? Ya, kalau film kemarin dia decide, saya laki. Memang ada kelainan saya nggak tahu kenapa. Akhirnya saya ada rahim, saya ada indung telur. Dia memutuskan saya tidak akan buang, tapi saya memutuskan saya laki. Ya, intersex yaitu seorang dilahirkan dengan anatomi kelamin tidak mungkin diidentifikasikan sebagai pria atau wanita. Ini contohnya, kalau wanita dia sebetulnya perempuan, tapi nanti pas gede dia tumbuh jakun, bulu-bulunya lebih banyak. Nah, ada intersex. Nah, kenapa sih banyak macam-macam ini? Ya, kita lama-lama di sini ya. Ini contoh ya. Kalau kita tahu banci yang dulunya laki jadi perempuan dipanggilnya transpuan. Ya, ini sekedar tahu aja. Kalau trans laki adalah dulu perempuan dia jadi laki. Ya, ini ada bintang film nih. Perempuan dulunya, sekarang dia sudah jadi laki. Ya, oke. Nah,
Kita akan lihat dulu ya pandangan Alkitab tentang homoseksual, karena ini akan menjadi landasan dasar kita. Apa pandangannya? Nomor 1, Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang dengan keinginan homoseksual. Alkitab memberitahu kita bahwa seseorang menjadi homoseksual karena dosa dan pada akhirnya karena pilihan mereka sendiri. Ini prinsip utamanya dulu. Di luar lain nanti dia ada lahir memang kelainan genetika atau apa itu urusan. Tapi prinsip ini kita coba nanti kita lihat ya, nggak usah buka Alkitab, nggak usah ditulisin. Jadi pandangan Alkitab pertama, LGBTQA ini bukan bawaan lahir, bukan given, melainkan penyimpangan yang terjadi karena dosa. Hal ini bertentangan dengan rencana awal yang ditetapkan Tuhan. Karena di dalam Kejadian jelas ya dikatakan waktu Tuhan menciptakan Adam, menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Jadi dalam rancangan Tuhan, skenario Tuhan, tidak pernah Tuhan menciptakan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Gak ada, itu nomor 1 dulu prinsip. Ya, jadi kalau tanya, so boleh nggak sih? Kok teman saya homo, kok teman saya lesbian? Nomor 1 prinsipnya Tuhan tidak pernah ciptakan seperti itu. Ya, kedua, LGBT ini memang berakar dari dosa. Namun secara detail bisa disebabkan karena dunia ini berdosa. Udah sangat kompleks, sudah rusak. Tetapi penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena dia trauma, bisa karena kekerasan seksual pada saat kecil, ya, atau bisa karena pola asuh orang tua, pengaruh pergaulan, tren, fatherless, seorang yang tidak punya figur ayah, atau terbalik, salah satu orang tuanya super dominan. Misalkan mamanya, saya kasih contoh, saya punya teman homo, saya banyak teman homo, ya, teman homo saya lebih dari 3, dan mereka itu kalau sebagai sahabat, boleh saya harus katakan orang-orang seperti Clara itu bisa menjadi teman yang sangat baik, ya. Salah satu teman saya di Australia adalah seorang gay. Itu saya baru tahu, saya bingung, saya lihat dia bule ya. Yang kalau hari di Australia itu kalau Kamis itu payday, gajian. Jadi saya dulu kerja di hotel sebagai pembersih kamar. Ya, pagi saya kerja, siang saya kuliah. Nah, kalau hari Kamis saya bingung, saya lihat nih, saya lupa namanya ya, ada anak muda gitu tinggi, jangkung gitu. Kalau hari Jumat dia datang ke kantor, matanya udah merah, dekil, jelek banget. Kalau makan siang dia nggak pernah makan. Hari lain dia makan. Kalau saya ketemu dia Selasa, Rebo, Kamis dia makan. Jumat dia nggak makan. Saya suka kasihan. Saya tanya, kok lu nggak makan? Begini, lu bisa nggak kasih saya pinjam $2? Loh, buat apa? Saya nggak punya duit buat makan. Akhirnya saya bilang sebelah saya McDonald. Ya udah, kita makan McDonald. Kebetulan saya nggak mau makan, saya traktir kamu. Kita ngobrol lah di sana. Dia cerita, kamu tahu nggak saya ini seorang gay? Wah, saya sebetulnya kaget ya, kan nggak pernah ketemu orang gay gitu ya. Oh iya, itu dia cerita. Kenapa saya menjadi gay? Saya itu benci sekali sama wanita. Dari kecil saya hidup, keluarga saya semua wanita. Dan wanita-wanita itu maminya sangat dominan, papinya sangat tidak berkutik, dan semua perempuan-perempuan di rumah dia tidak menganggap dia dirinya sebagai laki-laki. Dalam arti apa? Kakak-kakak saya, di anak yang paling kecil, setiap hari di rumah hanya pakai baju dalam aja, BH kamar dalam, bahkan kalau mandi nggak ada kamar mandi yang ditutup. Setiap hari mereka seperti itu. Anak ini bertumbuh dari kecil sampai besar. Dia bilang, saya pada saat besar tidak pernah ada rasa tertarik kepada wanita sama sekali. Itu teman saya. Tapi dia boleh teman yang baik. Nah jadi akarnya ada dosa, keluarga yang sudah berdosa, manusia yang sudah berdosa, menimbulkan banyak orang-orang yang akhirnya menjadi seorang homoseksual. Tapi kalau ditanya, benar nggak Tuhan lahirkan dia sebagai homoseksual? Tidak. Tapi banyak kondisi yang membuat dia menjadi seperti itu, ya. Oke. Contoh Sodom dan Gomora. Ya, sebegitu kota itu terkenal dengan kaum homoseksualnya pada saat Lot tinggal di situ dan kiriman malaikat Tuhan datang, apa yang dikatakan oleh laki-laki di kota Sodom dan Gomora? Duduk ya, Lot, keluarkan tamu kamu. Kenapa? Mungkin tamu itu namanya kota zaman dulu ketahuan ya, orangnya itu lagi. Udah bosan mungkin mereka saling menaksir-naksir, pada saat ada orang asing datang, ganteng, itu cowok-cowok semua Pak, minta Lot serahkan tamunya untuk mereka pakai. Nah, ya dari zaman dulu, apakah mungkin Tuhan ciptakan? Sudah kasih jawabannya, Tuhan tidak pernah menciptakan orang homoseksual. Oke. Nah, ini baca ya. Tadi yang
sampai 27. Kita baca sama-sama mulai dari sini ya. 1, 2, 3. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka akan pencemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka membandingkan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan perselisihan laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Di dalam Roma dikatakan manusia semua berdosa begitu jahat. Tuhan memperingatkan macam-macam. Tuhan bahkan kasih hasil karya ciptaannya untuk ingetin, ada pencipta Allah lu. Mereka menyembah patung, segala binatang disembah. Tuhan kasih semua bukti. Tuhan kirim firman Tuhan, Tuhan kirim hamba Tuhan. Tapi mereka apa? Memilih untuk mencemarkan hati. Jadi ingat, kalau anak Tuhan kenapa sih harus ke gereja Tuhan terus? Kenapa sih selalu diajarkan lause-lause nggak boleh stop? Karena firman itu bagai air mencuci kita. Pada saat kita sudah mulai mau jauh kotor, ada lagi air yang mencuci kita. Ada lagi air yang mencuci kita. Coba bayangkan kalau datangnya awalnya setiap minggu dicuci. Lama-lama malah sebulan sekali, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama cuma napas, Natal dan Paskah baru datang. Nggak ada firman yang mencuci kita. Akhirnya kita tidak melihat lagi kecemaran itu sebagai sesuatu yang cemar. Kita akan merasa nyaman dengan yang ada, oke? Nah, balasan setimpal. Kenapa sekarang ada AIDS? Balasan setimpal. Kenapa sekarang muncul penyakit-penyakit aneh? Balasan setimpal. Karena mereka melakukan sesuatu yang di sini nggak ditulis di dalam bilangan karena kekejian di mata Tuhan, ya. Oke. 1 Korintus 6 ayat 9-10. Langsung baca ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci. Ini pakai kata banci. Ya ini mungkin terjemahan macam-macam ya. Pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Istilah banci ini dalam kata malakos yang artinya transgender. Jadi dari zaman dulu ada, tetapi belum sevulgar sekarang adik-adik. Zaman dulu mungkin mereka melakukan, tetapi tidak seperti sekarang karena sudah ada media sosial. Ya, kita lagi ya, lanjut ya. Apa faktor penyebabnya? Kita akan lihat. Penyebab penyimpangan orientasi seksual ataupun penyimpangan identitas seksual yang tadi saya laki pakai baju perempuan, saya perempuan jadi laki, ada 2 faktor yang dilakukan oleh penelitian. Pertama, faktor genetik. Ya, banyakan ya, saya punya dosen di kampus, dia adalah seorang homo. Kembar, dua-duanya homo. Yang dua-duanya akhirnya sudah sembuh. Yang satu menikah dengan perempuan, yang satu tidak menikah atau apa saya nggak tahu karena yang dosennya salah satu. Jadi dosen saya itu homo dan dia mendeklar dia adalah seorang homo yang sudah sembuh, sudah menikah. Saya tidak tahu dia punya anak atau enggak. Ya lucu kalau dia lagi ngajar ya, yang cowok-cowok ketakutan. Ya, kalau dia tangkap lama, ya cowok-cowok murid pada ketakutan ya. Walaupun dia bilang dia sudah sembuh, tapi tetap orang-orang masih takut gitu ya. Teman saya yang mahasiswa yang laki, waktu kita disuruh latihan konseling berdua-berdua, habis pasangan yang ada, jadi teman saya yang laki sama dosen saya yang laki udah selesai. Teman saya, aduh gimana ya hati saya ya, gitu ya, ada perasaan bagaimana ya ini intermezzo. Nah kalau dia mengakui, jadi kita suka mengakui. Orang yang mantan homoseksual itu ada kecenderungan mau menarik ke sini. Itu adalah karena penyimpangan kromosom saya. Kromosom saya itu ada kelainan, kodenya kalau nggak salah Q, XQ berapa gitu ya. Kemudian ada yang katakan karena struktur otak. Ada yang mengatakan, oh kalau ada perkawinan saudara ya,
Zaman dulu kan banyak orang kawin saudara, ternyata dia kakak adik. Nah itu anaknya bisa. Atau ibu stres saat mengandung. Atau anak yang tadinya mau digugurkan oleh orang tuanya. Nah ini banyak sekali teori-teori yang menekankan kalau seorang tuh homoseksual, maksudnya suka sesama jenis, besarnya faktor genetik. Tetapi sebetulnya lupa ada faktor lain, faktor lingkungan, yaitu apa? Jumlah saudara laki atau perempuan. Kayak tadi Rosa ngomong, teman Rosa laki, dia sendiri, perempuannya 5. Saya punya dosen ada satu lagi juga gitu. Anaknya semua laki. Pada saat dia lahir, anaknya semua dia laki. Pada saat lahir dia lahir laki. Dari kecil maminya pakai rok. Kenapa? Pengen sekali punya anak perempuan dikasih rok. Semua mainannya dibeliin yang warna pink. Semua yang dia makan, nah ini tadi pengaruh masa kecil, jumlah saudara, ya waktu pengalaman masa kecil, remaja yang mempengaruhi pembentukan gender. Pembentukan secara emosi aja, bukan hanya lahir dia punya seksualnya apa, tapi diperlakukannya seperti apa. Ya mungkin kalau laki nggak boleh nangis, atau cewek disuruh seperti laki, nah itu pengaruh. Budaya ada, tren sekitar, pola asuh. Ya apalagi figur otoritas di keluarga yang berjenis kelamin sama dan relasinya dengan lawan jenis. Ini adalah tadi ibu-ibu yang sangat dominan. Hati-hati ya, ibu yang sangat dominan ini menjadi salah satu faktor pemicu juga. Kalau sangat dominan yang saling anak begitu benci tapi tidak bisa keluarkan, dosa bisa masuk ke dalamnya. Dia bisa mempengaruhi bagaimana dia menyukai lawan jenisnya atau sesama jenis. Apalagi kekerasan seksual dan pengalaman traumatik. Kalau ini banyak, selalu saya pernah baca. Anak-anak jalanan itu dari umur 7-8, sesama anak jalanan itu dari kecil mereka sudah suka dilakukan kekerasan seksual oleh sesama anak jalanan yang lebih besar. Ya, mungkin mereka dari kecil disodomi. Sebetulnya dia orang normal, tetapi karena dari kecil sudah dilakukan seperti itu, dia besar akan bertumbuh seperti itu. Ya, jadi ini kasihan sekali kalau kita mau melihat ya, kalau kita mau menyelidiki banyak sekali yang bukan karena mereka mau, tapi karena faktor lingkungan, lifestyle, media sosial, internet ini. Kalau ini yang udah happy deh ya, tanci salon lah, orang-orang yang kalau pergi banyak artis-artis tadinya dia lempeng, besok dia pakai baju cewek. Nah ini kalau ini udah pilihan, nggak ada hubungan deh sama dirawat atau apa, nggak ada hubungan. Oke. Nah apa yang terjadi? Ini semua dua faktor ini membuat tadi yang namanya same sex attraction, tertarik sesama jenis, homoseksual dan LGBTQA. Langsung bedain, ya. Padahal ini sama, tapi langsung sengaja bedain. Jadi kita tanya loh, kalau begitu menjadi homoseksual itu nature, faktor genetik, atau nurture, faktor lingkungan? Ya, apa yang terjadi? Seorang manusia, saya ini dari penelitian faktor genetik itu hanya 20%. Sisanya lebih banyak itu adalah faktor lingkungan. Ada macam-macam ya. Ada aliran mana yang katakan 30%, 30%, 30%, nah macam-macam. Tetapi artinya faktor genetik jarang sekali mendominan lebih dari 30% kita. Jadi kalau orang yang berpaham, oh karena kromosomnya, karena macam-macam, kalau itu pun terjadi mungkin ada. Kayak tadi ya kemarin kita nonton yang kardinal itu genetik. Dia lahir sebagai laki-laki, ternyata di dalamnya ada organ perempuan. Ada, tetapi faktor itu ternyata tidak menentukan dominan, ya. Dan riset mengatakan, ini riset melakukan dari segala risetnya, tidak ada bukti ilmiah yang cukup definitif yang tersedia untuk menunjukkan kalau orang-orang gay, lesbi, transgender dilahirkan dengan orientasi seks atau identitas gender tertentu. Artinya apa? Secara riset sudah dibuktikan, belum ditemukan ada bukti signifikan orang-orang yang sekarang LGBT itu murni dari genetik, ya. Oke. Nah, apa pandangan dunia? Kalau tadi pandangan Alkitab, pandangan dunia banyak banget, tapi yang paling signifikan yang mau masuk ini banyak nih. Ini masuk sudah kepada banyak orang Kristen mulai bisa menerima. Yaitu apa? Semua manusia di dunia berpotensi untuk menjadi homoseksual. Ini saya berdebat di kantor sama seseorang di kantor, dia katakan gini, kamu tahu, kamu sendiri bisa homo, bisa lesbi,
homoseksual, suka lawan jenis, tapi juga ada yang eksklusif secara murni adalah homoseksual. Dan manusia ini bergerak di sini, bisa ke sini, nanti dia bisa naik lagi apa. Ini adalah sesuatu pandangan yang memisahkan manusia. Sehingga pada saat kita menjadi homoseksual, kita memandang itu apa? Ya sudah, nggak apa-apa memang ada gitu ya. Kayak kita nggak lihat itu. Nah, kenapa tadi Rosa bedakan yang tadi suka sama jenis sama gender dysphoria dengan LGBT? Kalau ini Rosa ya, untuk memudahkan kalian. Homoseksual itu dibagi 3 kategori. Pada saat seseorang menyadari dia itu tertarik kepada sesama jenis, apapun penyebabnya, mau pola asuhnya kayak tadi teman saya jadi nggak bisa suka perempuan, dia itu tidak bisa menerima, dia jadi stres, dia bergumul. Nah ini masuk kategori ini. Ini biasanya nanti yang Lause sebut, ini bukan gender dysphoria, laptop dysphoria. Kepada sama jenis dia malu, nggak berani kasih tahu orang, dia bersembunyi, dia bergumul, dia kebingungan. Nah tetapi yang 2 lagi itu apa? Kalau 2 itu adalah menerima waktu dia, kok sekarang saya jadi suka nih ya sama si A, cowok sama A juga, dia biasa aja, bahkan dia mengekspos ke semua orang di media sosialnya, dia kasih mungkin gambar, dia foto tangan sama tangan cowok 2 ya, itu kategori kedua. Kategori ketiga, ya dia sebetulnya murni normal, tapi yang kayak tadi Rosa bilang, kebutuhan cari duit. Oh kalau menjadi artis susah bersaing dengan sama-sama laki-laki, kurang ganteng, kurang cantik, jadi apa? Oh kalau saya menjadi bencong-bencongan saya lebih laku. Nah itu lebih punya kepentingan lain ya. Nah yang 2 di bawah itu langsung lebih cenderung memanggil mereka LGBT. Tetapi kalau orang yang di awal dia kaget ternyata kok dia bisa suka kepada sama jenis, Lause lebih suka menyebut mereka adalah orang yang menyukai sesama jenis ya. Kemudian kita masuk, nah masih tunggu nih ya, agak susah kalau nggak pakai PowerPoint. Oke, ada pertanyaan nggak? Boleh. Sembari nunggu ininya, ada yang mau nanya nggak? Atau iya saya punya teman kemarin Lause sharing di KDM ya, di KDM ternyata banyak anak-anak itu mempunyai teman homoseksual ya. Nah yang oke, di halaman ya udah ini kan. Oke yang ini ya. Oke. Nah yang tadi ya ini. Oke ini yang tadi sintonik, nyaman dengan kondisi dirinya dan menjalankan, punya pacar, terbuka. Yang ini gaul, menular aja ikut-ikutan ya. Ini yang Lause lebih cenderung sebut LGBT plus ini. Kalau ini lebih orang yang homoseksual yang tadi mengumpet-ngumpet ya. Kalau ini biasanya dari penampilannya tahu dia laki, kemudian pacaran sama laki, itu pacarnya jadi transseksual, operasi jadi perempuan. Nah ini di sini nih kategorinya ya. Oke masuk lagi. Fase perkembangannya ini penting ya. Kapan seorang mengetahui dirinya tertarik dengan sesama jenis? Kalau kita lihat umur 3 dan 4 tahun orang mulai tahu saya perempuan sama kamu laki ya. Karena dari kecil kan TK, SD mulai di playgroup ya. Kamu WC perempuan, kamu WC laki. Jadi dia mulai aware nih. Kedua apa? Masuk umur remaja, mulai sadar. Oh ya SD mulai naksir-naksiran ya. Oh saya suka nih, cantik ya dia, ganteng lu, orangnya enak diajak ngomong gitu ya. Remaja ini mulai sadar bahwa kok saya tidak tertarik sama lawan jenis ya. Kenapa saya jauh lebih suka mainnya sama orang sesama jenis? Mungkin awalnya baru bermain ya. Kemudian apa reaksi remaja itu? Biasanya kalau begitu mereka mulai masuk ke fase kebingungan. Teman-teman naksir si Ana, kenapa aku naksir si Andi? Aduh ada namanya Mas Andi lagi ya. Maksudnya tadi jangan fase Andi nih nanti ya, sorry ya. Nah fase ini akan membawa dia kepada penyangkalan, dia bingung. Kenapa orang lain sukanya sesat lain? Jadi saya ini biasanya ini umur SMP, ya umur SMP. Kemudian apa? Aku ingin normal, aku ingin seperti orang lain, aku pengen suka sesama jenis. Ini kalau yang memang dari bawaannya dia seperti itu, ya kita nggak bahas penyebabnya ya, karena tadi penyebabnya udah banyak banget. Dia mulai menggumuli, mulai melawan, takut, bingung, marah, tertekan.
nggak ada yang mau temenin, semua kayaknya nggak ada yang mau main sama dia lagi. Nah gitu ya. Nah apa yang lanjut terjadi? Pada saat dia bingung rindu bertemu dengan orang yang sama atau senasib seperti itu, kerendihan itu dimengerti mendapatkan teman yang sama, bisa memahami dilema, tanpa sadar ia mulai mencari. Karena nggak ada, udah pasti semua nggak mau deket dia mencari yang bisa mengerti sama dia apa? Orang yang sama-sama punya ketertarikan dengan sesama jenis juga. Jadi apa ditanya? Habis fase mencari biasanya apa? Mulai bertemu dengan teman-teman, semakin mendorong dia menjadi seorang homoseksual. Oke. Tetapi kalau anak itu dari kecil dengan firman, dia akan masuk ke dalam namanya fase pergumulan. Dia mulai menyadari bahwa dia seorang yang beda dengan orang lain. Biasanya dia akan terjadi apa? Bergumul di dalam batinnya, rohaninya. Dan dia mulai melakukan proses pengudusan progresif, artinya proses yang dilakukan Allah untuk mengubah orang berdosa menjadi kudus. Pengudusan ini berlangsung secara berkelanjutan sehingga seorang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kita lanjut. Nah ini fase rekakin ya. Setelah orang bingung, orang menyangkal, kemudian orang mencari, orang bergumul, mencapai titik penerimaan itu ada dua. Makanya lo usah bedain. Kalau dia merasa, oke, saya terima, saya adalah seorang homoseksual LGBT, dia akan masuk ke sini. Dia akan masuk ke sini. Dia akan mengekspos dirinya kepada dunia. Dia akan kasih tahu orang bahwa saya LGBT, saya homo, saya gay, saya lesbi. Tapi ada orang tertentu, saya menerima. Tapi dia masuk kategori ini. Apa kategori ini? Bedanya ada di sini. Ya. Kalau yang ini, dia merasa ini kondisi yang saya sudah tidak bisa rubah. Ya. Tapi dia akan struggle terus. Dia terus berjuang untuk kembali kepada normal. Biasanya sekalipun faktor genetik kuat, perilaku seksual sejenisnya bukan pilihan, dia tidak pilih. Saya memilih memutuskan tidak akan menjadi seorang homo, walaupun dia tidak bisa suka perempuan. Tapi kalau yang lo kategorikan LGBTQ ini adalah dia menerima, menjadikannya definisinya ini identitas saya, ini lifestyle saya, dan saya pride, saya bangga kasih tahu orang. Karena apa? Karena faktor genetik, tapi perilaku seks sejenis bisa dan harus dilakukan. Ini bedanya. Tapi sebetulnya mereka sama. Kita membedakan, mengklasifikasikan aja. Kemudian apa? Kalau yang tadi keinginannya itu berubah. Kalau ini nyaman, nggak ada usaha untuk berubah. Kemudian apa? Biasanya secara sosial mereka tertutup, nggak mau ikut kampanye. Gitu. Kalau dia tahu ada orang kayak dia akan wanti-wanti untuk supaya tidak, gitu ya di sini ya. Biasanya orang-orang seperti ini masuk memilih selibat. Apa itu selibat? Dia tidak mau menikah, ya. Kemudian apa? Dia tahu kalau melakukan perilaku sejenis seks sejenis itu berdosa. Kalau ini kebalikannya semua, ya. Mereka merasa itu bukan dosa. Oke. Udah panjang nih ya. Ini akan masuk bagaimana proses perubahannya. Ada yang mau nanya? Kalau setelah saya mau nanya, atau masih cukup bingung sehingga nggak bisa nanya? Ya, oke, kita lihat bagaimana proses perubahan seorang homoseksual. Pertama, pertanyaannya, apakah orang homoseksual atau LGBT itu bisa berubah atau enggak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa begitu? Seorang LGBT bisa sungguh-sungguh kalau dia ternyata bertobat, beriman, menerima Kristus sebagai juru selamat, mengalami penebusan Kristus, tetapi mungkin saja dia tetap menjadi seorang homoseksual. Artinya gini, dia tahu, wah ini berdosa. Dia berdosa, dia minta ampun Tuhan, bertobat, tetapi dia tidak bisa berubah. Oh tadinya saya naksir cowok, gitu saya jadi suka cewek. Belum tentu dia bisa sampai fase itu. Tapi yang fase yang udah benar adalah saya memutuskan saya tidak mau menikah. Ya, biasa masuk ke situ. Maka yang harus disadari oleh gereja atau orang Kristen adalah dalam proses pengudusan seumur hidup yang kita lakukan setiap kali kita dengar firman, pergumulan peperangan melawan dosa yang dihadapi setiap orang adalah berbeda-beda. Ya, berbeda-beda prosesnya sehingga akan beda, tapi acuannya sama. Kita harus hidup kudus di dalam Tuhan. Apalagi proses perubahannya yang nomor satu adalah perubahan hubungan dengan Tuhan. Nomor satu dulu. Jadi kalau kamu tanya, bisa nggak menyembuhkan seorang homoseksual tanpa Kristus? Kalau saya jawabnya tidak mungkin.
Tidak mungkin. Kenapa? Ini mereka masuk kondisi murni karena dampak dosa. Seseorang baru bisa keluar dari dampak dosa pada saat dia kenal juru selamat, bebaskan dia dari dosa. Jadi pertama-tama untuk merubah seorang dari homoseksual, merubah hubungan dengan Tuhan, pemulihan hubungan dengan Tuhan, pertobatan yang murni, baru dia bisa masuk dalam proses perubahan. Kedua, perilaku. Ya, perilaku kalau tadi dengan Tuhan. Sekarang dengan dirinya, perilakunya harus berubah. Perilaku menyangkut pikiran, perasaan, tindakan, macam-macam. Jadi perilaku itu, kalau saya sudah bertobat, saya nggak mau jadi LGBT, saya nggak mau jadi itu, perilakunya harus berubah. Cara pikirnya harus berubah. Kalau dulu berpikir, mau kan pergi ke tempat-tempat yang kayak gini, teman-teman saya sini gabungan orang LGBT, perilaku harus berubah. Perilaku saya harus menjauhi lagi, nggak boleh dekat-dekat lagi di dalam lingkungan itu. Apalagi perilakunya nggak mudah, ya, karena mungkin kalau orang-orang yang LGBT ini kecenderungan udah keterikatan berhubungan kan dengan seks ini, ya. Jadi biasanya terikat dengan pornografi, terikat dengan macam-macam yang berhubungan dengan seksual. Karena memang ini jerat iblisnya di sana. Ya, kalau kita melihat orang korupsi kan jerat iblisnya lebih ke uang, ya. Kalau ini memang jerat iblisnya di sana. Jadi perilaku itu harus berubah. Harus apa? Memerlukan usaha, motivasi, dukungan teman, keluarga, dan terutama kuasa Roh Kudus. Ya, hal ini perlu mengganti kebiasaan lama dengan kebiasaan baru, menanggalkan pakaian lama dan yang baru. Jadi harus berubah tubuhnya. Kalau dulu dia suka pakai bajunya melenceng-lenceng, cewek jadi cowok harus balik normal semuanya. Apalagi ini sekilas, ya, karena kalau didetilin saya belajar ini seminggu, ya, disuruh menyampaikan 45 menit, saya berusaha merangkum semua dengan ini mungkin membuat bingung. Perubahan motivasi harus kuat. Saya mau berubah, saya mau melepas, ya. Biasanya orang membuat motivasi itu macam-macam. Rasa malu, rasa bersalah, ada juga, dari saya nggak mau jadi homo, takut kena AIDS, gitu misalkan, ya. Kemudian apa? Udahlah, saya pengen kayak orang lain deh, enaknya punya anak, menikah. Nah ini motivasinya, ya. Atau ternyata ya saya udah pacaran sama sesama laki atau sama perempuan, saya diperetin, duit saya habis, kerjain saya nih, udahlah kapok lah, gue cari yang normal aja. Ini macam-macam nih motivasi seorang gay berubah menjadi lurus, ya. Tapi yang paling benar apa? Karena seseorang bertobat, mau ikut apa yang Tuhan katakan, mau taat dan mencintai Tuhan. Ini harusnya menjadi utama, ya. Semakin kuat motivasi dan semakin dalam komitmennya, semakin besar kemungkinan terjadi perubahan, ya. Tuhan berkuasa untuk mengubah keinginan kita yang berdosa dan egois, memberi kita motivasi untuk berubah dan memberdayakan keinginan kita untuk tetap berkomitmen kepada Tuhan. 4, ubah identitas. Kalau orang gay udah dicekokin bahwa saya memang lahir gay, dia harus balik. Identitas harus jelas. Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang homo. Dia harus menentukan saya apa. Kayak film kemarin, walaupun dia punya rahim, dia punya hidung benar, dia jelas, firm. Saya laki. Saya mungkin perempuan, paksa menjadi laki bajunya, setelah bertobat dengan Tuhan harus firm. Saya perempuan. Kembali perilakunya menjadi perempuan, ya. Allah menyatakan manusia diciptakan laki perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Rancangan Allah bersifat heteroseksual. Perubahan identitas seorang homoseksual harus dimulai atas saya sama dengan semua manusia lain, diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. 5, perubahan sikap, ya. Sikap harus jadi positif, harus melihat sesuatu mulai apa? Tidak mengeluh, mengucap syukur, ini macam-macam, ya. Dan perubahan hubungan wanita dan pria. Kalau dulu sukanya mainnya dengan laki-laki terus, mulai main saya mau normal, ya. Ini rangkuman yang mau coba bagaimana kita kalau ketemu seorang homoseksual atau lesbian, bagaimana seorang Kristen, ini tinggal 2 halaman, ya. Kita bisa berempati dan mengingatkan dengan baik, ya, bahwa Tuhan itu menciptakan nggak ada tengah-tengah, laki atau perempuan. Next. Sebagai orang Kristen kita dipanggil tidak untuk menghujat atau menghakimi, ya, tetapi menyatakan kasih Kristus, pengampunan Kristus kepada mereka. Kayak contoh saya katakan, saya punya teman homo tuh banyak. Di kantor ada dulu 1, di Australia ada 1. Gitu saya punya supervisor di Australia juga seorang homo. Di Australia banyak sekali orang homo.
biasa saja kalau mereka itu seorang homo ya. Jadi nggak usah musuhin, berempati dengan mereka. Tapi ingat, bukan benci orangnya tapi benci dosanya. Ya, kalau ada ternyata teman homoseksual, jangan sok mampu, minta bantuan yang kompeten. Jangan pernah merasa diri mampu untuk menyembuhkan atau mengubah teman. Jadi ntar dia naksir kamu. Ya, banyak kejadian gini. Ya, banyak anak-anak ini mungkin yang di gereja mau menolong, tapi karena cara sendiri dan tidak punya kompetensi, akhirnya mendampingi terus, jadi ikut homo. Ini banyak gereja, pelayan musiknya ternyata banyak yang homo. Gak usah dengar sendiri, bener. Gereja-gereja besar, kenapa? Karena pelayan musik gereja besar bukan jemaat, orang yang dibayar, orang profesional yang dibayar. Dan mereka selalu pendeta gini, nggak apa-apa, walaupun tahu dia homo nggak apa-apa, nanti jangan-jangan kita tarik dia untuk bertobat. Kalau lo seprinsipnya bertobat dulu, baru melayani. Ya, karena pelayanan Tuhan itu bukan murahan loh. Kamu boleh main musik, kamu boleh main gitar, boleh apa? Ini bukan murahan, bukan orang sembarangan yang berdosa nggak mau bertobat saya melayani, enggak. Jangan mencampurkan, menukar pelayanan dengan hal-hal yang tidak kudus. Ya, terakhir, tetap bergaul dan memperlakukan mereka sebagai sesama. Jangan mengucilkan, jangan memuji, tapi tetap waspada untuk tidak membiarkan diri ikut jatuh dalam dosa. Hindari pergi berduaan untuk membuka peluang. Ya, hari ini cukup lama. Intinya satu, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia tengah-tengah antara laki dan perempuan. Kalau terjadi itu karena dosa. Kalau kita punya teman seperti itu, atau kali-kali nggak tahu, kalau kalian kenal orang yang mempunyai masalah seperti itu, bisa kontak langsung. Ya, kita bisa coba memberikan jalan keluar supaya dia kembali. Oke, kita tutup dalam doa. Tuhan, kami hari ini belajar satu hal, kami bersyukur Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah yang paling indah. Rancangan Tuhan adalah sempurna, bahwa manusia adalah laki-laki dan perempuan. Engkau ciptakan untuk sama-sama menjadi satu tubuh untuk memuliakan Tuhan. Tapi kami melihat betapa akhir zaman begitu gelap Tuhan, sehingga semua yang Engkau rancang iblis ingin merusaknya. Sehingga iblis menciptakan begitu banyak identitas seksual, baik itu di tengah-tengah ataupun berubah-ubah. Mereka itu tujuannya hanya satu, mau merusak rancangan yang sudah Engkau ciptakan. Tuhan, kami hari ini belajar, dan kami mungkin tahu ada teman atau siapa yang sedang masuk fase-fase seperti ini. Kami akan berdoa buat mereka Tuhan. Kalau mereka saat ini sedang bergumul dalam kebimbangan, ataupun mereka jatuh ke dalam hal yang tidak bisa mereka menarik diri keluar, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang bekerja, supaya kasih keselamatan juga bagi mereka, kasih pelepasan buat mereka, supaya mereka boleh dimerdekakan dari dosa, dan mereka boleh hidup normal, mereka boleh hidup menikmati anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.